Aduh, ibu-ibu, pernah nggak sih kita sibuk banget cari satu kejadian gede buat ubah hidup? Padahal ya, saya perhatikan yang paling dahsyat itu justru hal-hal kecil loh. Coba deh ingat-ingat satu obrolan santai atau satu kebaikan kecil saja, efeknya bisa kemana-mana kan? Nggak langsung berubah drastis kayak sulap, tapi pelan-pelan mengubah segalanya. Kita sering kelewatan loh sama yang begini. Ibu-ibu tahu mobil Toyota? Mereka sukses bukan karena satu gebrakan besar, tapi pakai prinsip Kaizen. Itu loh, perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Hidup kita juga gitu kan. Kayak toko roti di Jepang, mereka sabar banget, nggak buru-buru. Menghargai proses itu penting banget ya. Nah, tahu nggak ragi di adonan roti? Dia kan nggak kelihatan, kerja diam-diam di tempat gelap. Tapi kalau nggak ada dia, roti nggak bakal mengembang kan? Gitu juga hidup kita. Perubahan paling hebat itu seringnya terjadi pas nggak ada orang yang lihat. Di Jepang ada namanya wabi-sabi sama ma. Intinya sesuatu yang nggak sempurna atau ruang kosong itu justru ada maknanya. Yang sunyi dan kecil itu penting, Bu. Coba lihat hubungan kita sama anak atau hobi kita. Itu kan nggak jadi dalam semalam ya. Tapi dari ribuan momen kecil setiap hari, kayak seni kintsugi, keramik pecah yang disambung pakai emas, bekas lukanya nggak ditutupi, malah jadi cantik. Masalah kita pun gitu, diperbaiki pelan-pelan sampai jadi indah, sama kayak tokoh di film atau komik favorit kita. Mereka hebat bukan karena satu perang aja, tapi karena bolak-balik bangkit setiap kali jatuh. Jadi, coba deh dipikir hal kecil apa yang lagi ibu kerjakan sekarang tapi rasanya kok belum kelihatan hasilnya. Jangan berkecil hati ya, jangan merasa belum cukup. Justru dari yang kecil-kecil itulah sesuatu yang besar lagi tumbuh. Semangat ya sayang. Ini nih, yang seru, saat ragi mempengaruhi adonan, dia enggak cuma mengubah satu bagian saja. Dia mentransformasi seluruh adonan, semuanya, dan menurut saya hidup kita juga begitu. Satu keputusan untuk berinvestasi dalam sebuah hubungan, itu mempengaruhi kesehatan emosionalmu, yang mempengaruhi pekerjaanmu, yang mempengaruhi keuanganmu, yang mempengaruhi tingkat stresmu, yang mempengaruhi seberapa sabarmu sama orang yang kamu sayang. Semua saling bersentuhan. Kamu pasti pernah alami sendiri kan? Misalnya, pas kamu mulai rutin menggerakkan badan, tiba-tiba kamu tidur lebih nyenyak. Pas tidur lebih nyenyak, kamu lebih ramah sama orang sekitar. Pas kamu lebih ramah, hubunganmu makin dalam. Itu enggak kebetulan. Begitulah hidup bekerja. Semuanya terhubung. Orang Jepang benar-benar paham keterhubungan ini. Itu inti dari seluruh filosofi mereka, terutama pemikiran Shinto. Semua terhubung, semua penting, semua saling bersentuhan. Ada konsep tempat kerja namanya nemawashi. Ini proses membangun konsensus lewat obrolan informal. Obrolan kecil dilakukan dengan hati-hati justru bisa mengubah seluruh organisasi. Hebat kan? Atau ada shoganai, menerima apa yang enggak bisa kita ubah. Dan ini nih, bagian indahnya, saat kamu menerima apa yang enggak bisa kamu kontrol, itu justru membebaskanmu untuk fokus pada apa yang bisa kamu pengaruhi. Yang akhirnya menciptakan riak-riak tak terduga di mana-mana. Saya suka membayangkannya begini, bayangkan menjatuhkan batu ke air yang tenang. Kita semua fokus ke percikan kan? Itu yang paling kelihatan, yang paling dramatis. Tapi kekuatan sejatinya ada di riak-riak yang menyebar keluar, menyentuh tempat yang jauh dari tempat batu itu mendarat. Begitulah cara kerja perubahan kecil. Jadi, coba deh tanya ke dirimu, apa satu perubahan kecil yang kalau kamu lakukan mungkin tak terduga akan mempengaruhi area lain dalam hidupmu? Dan kamu sudah pernah enggak mengalami efek riak ini? Saya yakin sih, kamu sudah.
Oke, ini penting banget. Ragi bekerja sesuai garis waktunya sendiri. Kamu enggak bisa buru-buru. Kalau kamu paksakan, rotinya rusak. Kalau kamu paksa, dia gagal. Tapi kalau kamu menghargai prosesnya, dia bekerja dengan sempurna. Tapi kita hidup di budaya kecepatan banget ya. Download lebih cepat, tumbuh lebih cepat, berubah lebih cepat, lebih banyak, lebih giat, lebih sukses, sekarang juga. Padahal beberapa hal paling berharga dalam hidup justru menolak untuk diburu-buru. Kepercayaan dalam hubungan itu nggak bisa dipercepat. Pengembangan skill butuh waktu. Penyembuhan dari kehilangan punya ritmenya sendiri. Menemukan kedamaian sejati itu nggak instan. Estetika Jepang benar-benar merayakan ini. Ada shibui, kualitas keindahan yang justru makin dalam seiring waktu dan usia. Dan dia enggak pernah buru-buru. Seni tradisional kayak keramik atau upacara minum teh, menguasainya butuh puluhan tahun. Benar-benar puluhan tahun. Karena prosesnya sendiri adalah intinya. Kamu enggak terburu-buru ke tujuan. Kamu menghargai perjalanan. Dan taman-taman Jepang, mereka dirancang untuk dihargai lintas musim, seiring waktu. Bukan dalam satu kali lihat, ada kebijaksanaan di situ. Ada pepatah, paku yang menonjol akan dipalu. Tapi ada kebenaran yang lebih dalam di baliknya, tahu enggak? Beberapa paku harus dipalu perlahan atau dia akan patah. Kebijaksanaan sejati adalah tahu transformasi mana yang butuh dorongan dan mana yang butuh kesabaran. Jadi, saya mau tanya, area hidupmu mana yang lagi kamu coba buru-buru sekarang? Bagaimana kalau kamu berhenti saja? Bagaimana kalau kamu biarkan dia bernapas? Dan di mana kamu perlu mempercayai prosesnya meskipun kamu belum lihat hasilnya? Karena disitulah keajaiban sesungguhnya terjadi. Ini nih yang selalu saya pikirkan, ragi itu minoritas kecil dalam adonan, hampir enggak ada kan? Tapi dia mentransformasi mayoritas, semuanya berubah karena hal kecil ini. Ukuran pengaruh tidak sama dengan visibilitas pengaruh, jauh banget. Satu orang yang penuh perhatian bisa mengubah budaya seluruh tim, seluruh keluarga, seluruh komunitas. Suaramu penting, bukan karena semua orang mendengarnya, tapi karena di mana ia mendarat dan bagaimana ia menyebar dari sana. Ini benar-benar menantang anggapan kita bahwa hanya orang yang bersuara keras yang penting, hanya yang terkenal, hanya yang berkuasa. Padahal sepanjang sejarah, orang-orang pendiam yang mentransformasi masyarakat, guru, orang tua, seniman, tetangga, orang-orang yang enggak pernah didengar. Coba pikirkan seseorang dalam hidupmu yang tindakan kecil kebaikan atau integritasnya justru mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Mungkin dia sendiri enggak sadar sedang melakukannya, kan? Itulah kekuatan yang kita bicarakan. Ada konsep Jepang namanya mono no aware, patos dari segala sesuatu. Ini adalah keindahan manis pahit dari ketidakkekalan dan momen-momen kecil. Dan ada lagi yohaku no bi, keindahan kekosongan dan pengekangan, di mana apa yang tidak diucapkan justru membawa kekuatan paling besar. Saya kadang memikirkan Chiune Sugihara, diplomat Jepang yang diam-diam menyelamatkan ribuan nyawa dengan mengeluarkan visa. Bukan lewat pidato megah, tapi lewat tindakan yang teguh dan rendah hati, mantap, sunyi, kuat. Bagaimana jika pengaruh tidak diukur dari berapa banyak orang tahu namamu? Bagaimana kalau itu justru tentang seberapa dalam kamu mempengaruhi orang-orang di sekitarmu? Bagaimana kalau kekuatan sejatimu enggak terletak pada menjadi suara yang paling keras, tapi menjadi orang yang kehadirannya, kata-katanya, tindakannya benar-benar diingat orang? Jadi ini yang saya sadari, kita semua menunggu izin untuk menjadi penting, menunggu momen yang tepat untuk berubah, mencari bukti bahwa langkah kecil itu benar-benar berhasil. Tapi, bagaimana kalau buktinya sudah ada di sekitarmu?
Bagaimana kalau itu sedang terjadi sekarang dengan cara yang belum kamu sadari? Pembuat roti enggak berdebat sama Ragi soal lamanya waktu. Dia menghargai prosesnya karena dia paham sesuatu yang fundamental. Transformasi itu enggak soal intensitas, tapi soal keselarasan, soal bekerja bersama sifat alamiah segala sesuatu, bukan terus-terusan melawannya. Minggu ini saya ingin kamu coba perhatikan saja di mana pekerjaan kecil tak kasat mata sudah terjadi dalam hidupmu. Dalam hubungan yang perlahan mendalam, dalam skill yang bertahap kamu bangun, dalam luka yang diam-diam sembuh. Dan coba deh tanya ke dirimu, perubahan kecil apa, bukan rombak total cuma 1 sendok saja, yang mungkin lagi saya tunggu izinnya untuk dilakukan. Dan bagaimana kalau kamu sebenarnya tidak butuh izin? Karena ini nih kebenarannya, perubahan itu enggak mengumumkan diri. Dia berbisik. Dan orang-orang yang mendengar bisikan itu, yang benar-benar memercayai langkah kecil dan pekerjaan tak kasat mata, merekalah yang akhirnya menjalani hidup yang bertransformasi dengan cara yang enggak pernah mereka duga. Itu bisa jadi kamu loh. Beberapa orang menganggap Tuhan seperti seorang teman yang bijaksana yang berjalan bersama mereka dalam kehidupan, membawa harapan seperti bunga sakura pertama di musim semi. Maukah Anda berbicara dengan Tuhan bersama saya hari ini seperti berbicara dengan seorang teman? Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin.